Halo teman-teman semua. Halo, Halo, halo. Hai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pertidaksamaan dan grafik pertidaksamaan. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan anggota kelompok kita. halo, perkenalkan nama saya Dimas Hussein Bukan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Pamuji. Halo, perkenalkan nama saya Stephen Kosasi. Halo, perkenalkan nama saya Reka Putitoe. Jadi materi yang akan dibahas, yang pertama dari saya, pertidaksamaan linear satu variabel. Dari saya, pertidaksamaan linear dua variabel. Dari saya, pertidaksamaan kuadrat. Dari kami berdua, sama A, kan? Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, di sini pengertian pertidaksamaan adalah pernyataan matematika yang menunjukkan hubungan tidak sama antara dua nilai atau ekspresi menggunakan simbol kurang dari, lebih dari atau besar dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah bentuk pertidaksamaan matematika yang hanya mengandung satu variabel dan memiliki pangkat tertingginya itu satu. Bentuk umumnya, jika A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B lebih kecil dari C, AX ditambah B lebih besar dari C, AX ditambah B lebih kecil sama dengan C, dan yang terakhir AX ditambah B lebih besar sama dengan C. Keterangannya di sini, A adalah koefisien, X adalah variabel, B, C adalah konstanta, dan simbol pertidaksamaannya. Lanjut, kita ke contoh soalnya. Di sini, di sebelah kiri ada contoh soalnya, yang dimana 6 ditambah X lebih besar dari 4. Jadi teman-teman, cara mengerjakannya itu, kita pindahkan variabel di sebelah kiri, dan yang bukan variabel ditaruh di sebelah kanan. Jadi, X lebih besar dari 4 dikurang 6. Kenapa bisa seperti itu? Karena melakukan metode pindah ruas ya teman-teman. Jadi 4 dikurang 6. Jadi X lebih besar dari minus 2. Nah, lanjut kita buat ke grafiknya. Di grafiknya kita taruh titiknya di minus 2. Kenapa dilingkarinnya tidak tebal? Jadi di sini ada tandanya teman-teman. Lebih besar, lebih kecil, itu bulatan saja, tidak ditebalkan. Namun, lebih besar sama dan lebih kecil sama, itu bulatannya ditebalkan. Jadi, mengapa bulatan tersebut tidak ditebalkan? Karena lebih besar ya teman-teman. Lanjut, kita lihat dia menarik garisnya di sebelah mana. Kalau lebih besar dan lebih besar sama dengan, itu ada di sebelah kanan. Namun kalau lebih kecil dan lebih kecil sama dengan, itu ada di sebelah kiri. Jadi di, ditanda diarahkan di sebelah kanan. Lanjut ke contoh soal 2. X ditambah 2 lebih kecil dari 5. Jadi seperti yang saya bilang, yang variabel di sebelah kiri, yang bukan variabel di sebelah kanan. Jadi X lebih kecil dari 5 dikurang 2 karena melakukan metode pindah ruas yang hasilnya X lebih kecil dari 3. Nah, di sini dia lebih kecil
Kalau lebih kecil berarti ada di sebelah kiri ya arahnya teman-teman. Terus bulatannya itu tidak tebal karena lebih besar. Lanjut ke contoh soal selanjutnya yang dimana 15 tambah 2x lebih besar sama dengan 1 dikurang 5x. Jadi sama seperti yang saya bilang, yang variabel kita taruh di kiri, yang bukan variabel kita taruh di kanan. Jadi 2x ditambah 5x lebih besar sama dengan 1 dikurang 15. Yang hasilnya 7x lebih besar sama dengan -4. Nah, karena masih ada sangkutannya, yaitu 7x, jadi kita bagi ya teman-teman, yang hasilnya itu x. Jadi 7 dibagi 7, -14 dibagi 7, yang hasilnya x lebih besar sama dengan -2. Nah, jadi kalau lebih besar sama dengan, itu titiknya bulat, ditebalkan ya teman-teman, dan mengarah ke kanan. Lanjut ke contoh soal terakhir dari saya. 3x dikurang -4 lebih kecil sama dengan 2. Seperti biasa melakukan metode yang sama, variabel di sebelah kiri yang bukan variabel di sebelah kanan. 3x lebih kecil sama dengan 2 tambah 4, yang hasilnya 3x lebih kecil sama dengan 6. Lalu melakukan pembagian, yang dimana 3x dibagi 3, 6 dibagi 3, yang hasilnya x-nya itu sama dengan 2. Nah, karena dia lebih kecil sama dengan, jadi titiknya bulatannya ditebalkan, lalu mengarah ke kiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Refael Patipawai. Dan sekarang kita akan belajar dari bentuk umumnya. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel yaitu AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Keterangan A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta, dan tanda lebih dari atau kurang dari adalah tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear dua variabel. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Langkah sederhana untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel yaitu A. Cari titik X saat Y sama dengan 0 dan begitu juga sebaliknya B. Gambarlah grafik sesuai dengan titik X dan Y, dan C. Arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian soal. Terdapat dua soal, yaitu yang pertama 5X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 20. Yang kedua 4X kurang 8Y kurang dari atau sama dengan 24. Dan ini cara kerjanya. Cara kerja dari soal yang pertama yaitu pertama langkah-langkahnya kita mencari X saat Y sama dengan 0, 0 dan begitu juga sebaliknya. X sama dengan 0. Berarti 5X dan X-nya diganti dengan 0. Jadi 5 kali 0 tambah 10Y sama dengan 20. Kemudian kita hitung 20 bagi 10Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2. Kemudian sebaliknya Y sama dengan 0. Kita hitung lagi dari 5X tambah 10 kali 0 karena Y-nya diubah menjadi 0 sama dengan 20. Jadi kita bagi 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Kemudian kita akan menggambarkan grafik sesuai titik X dan Y. Dan ini gambar grafiknya. Jadi dimulai dari 2 dan garis miring nih. Menurun. Dan arsirannya itu ke atas. Dan kemudian untuk jawaban yang kedua, sama seperti nomor 1. Cari titik X
saat Y sama dengan 0 dan begitu juga sebaliknya. 4 4 kali 0 kurang 8Y sama dengan 24. Y sama dengan minus 3. Y sama dengan 0, 4X kurang 8 kali 0 sama dengan 24. X sama dengan 6. Kemudian digambarkan grafik sesuai dengan titik X dan Y. Dan ini adalah garisnya. Dan jika di soal tidak menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan dan hanya menggunakan lebih dari saja, itu garisnya tuh bisa digunakan itu garisnya garis putus-putus. Kecuali kalau lebih dari atau sama dengan menggunakan garis lurus, garis panjang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah salah satu variabel harus memiliki pangkat 2, sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil 0. AX. Yang kedua, AX kuadrat plus BX plus C lebih besar 0. Yang ketiga, AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil sama dengan 0. Yang keempat, AX kuadrat plus BX plus C lebih besar sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Dalam sistem koordinat, perjaksamaan kuadrat direpresentasikan sebagai grafik berbentuk parabola yang menunjukkan daerah himpunan. Penyelesaian sesuai tanda pertidaksamaan. Oke, next ini adalah soal pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama ini adalah ada soal X kuadrat plus 3X min 10 lebih besar sama dengan 0. Oke, ini X kuadrat. Karena ini X kuadrat, kita buka kurung X plus, kan kita belum tahu nih angka yang ada di sini. Dan di sini tutup kurung, buka kurung X. Nah, di sini kita belum tahu lagi nih angkanya. Kita tutup kurung lagi, lebih besar 0. Nah, agar kita tahu angka-angka ini adalah dengan cara eh, di mana yang hasilnya yang dikalikan menghasilkan min 10 dan ditambah yang hasilnya 3. Dan ini angkanya. Kenapa bisa 5 dan min 2? Karena 5 dikali min 2 adalah min 10. Sedangkan 5 plus min 3 yang hasilnya 3. Dan di sini kita udah ketemu ya. Nah, kita taruh di sini 5 dan di sini min 2. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini X plus 5 sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0. Kenapa ini hasilnya 0? Karena dari sini hasilnya 0. Nah, kita lanjut. X sama dengan min 5 dan X sama dengan 2. Kenapa bisa seperti ini? Karena 5 ditukar menjadi min. Di mana yang tadinya nilainya plus adalah min. Dan nilainya min menjadi plus. Nah, sekarang kita membuat grafiknya, yaitu min 5. Karena min 5 lebih kecil, kita taruh di kiri. Dan plus 2 kita taruh di kanan. Agar kita tahu posisi plus min ini adalah dengan cara kita mencari titik nolnya, yaitu titik nolnya agar gampang kita mencari titik nol di sini ya. Nah, X ini kita kita ganti menjadi 0. 0 dikali kuadrat sama dengan 0. 0 3 dikali 0 sama dengan 0 dan di min 10. Yang hasilnya adalah min 10. Berarti di sini adalah hasilnya min dan di sini plus dan plus. Hasil dari ini semua adalah X lebih besar sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 2. Yang soal kedua adalah 3X kuadrat min 7 min 7X min 6 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita kan di sini ada angka di depannya ya. Jadi kita kalikan dulu 3 kali 6. 3 kali min 6 yaitu hasilnya min 18.
Nah, kita turunin yang tadi kita kalikan 3x pangkat 2 dan 6 min 6 di sini. Nah, kita cari yang di mana hasilnya yang dikalikan yang hasilnya 18 dan ditambah hasilnya min 7. Nah, ini min 9 dan 2. Kenapa min 9 dan 2? Min 9 dikali 2 adalah min 18. Dan min 2 ditambah min 9 ditambah 2 hasilnya min 7. Nah, kita taruh di sini min 9 dan di sini 2. Nah, kita lanjut lagi. Di sini 3x tutup kurung 3 tutup kurung x min 3 dan tutup kurung plus 2 buka kurung lagi x min 3 tutup kurung lebih kecil sama dengan 0. Kenapa ini min 3 dan kenapa ini min 3? Karena 9 min 9 dibagi 3. Dan kenapa ini 3 juga? Karena min 6 bagi 2. Kalau hasilnya ini tidak sama, itu berarti di perhitungan di sini ada yang salah. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini kita turunin di sini 3x plus 2. Plus 2-nya dari sini kita turunkan. Karena ini sama-sama x min 3, jadi kita turunkan ke sini. Kita lanjut yang ini dulu. 3x plus 2 sama dengan 0. 0 dari sini ya. Dan 3x sama dengan min 2. Dan x sama dengan min 2 dan 3. Hasil ini dihasilkan dari sini. Dan kita belum tahu nih nilai ininya nih. Kita lanjut dulu ya. 3 ini x min 3 sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Kenapa bisa hasil plus? Karena kita balik, kita rubah. Nah, sekarang kita bikin grafiknya yaitu min 2/3 di sebelah kiri karena dia lebih kecil dan 3 di sebelah kanan karena dia lebih besar. Dan kita lebih mudah lagi, kita cari angka ini titik tengahnya adalah 0. Nah, agar tahu lagi, ini 0, agar tahu lagi, ini dikalikan 0, 0 kali 3 adalah 0. 7 kali 0 adalah 0, dan ini hasilnya minus 6. Berarti di sini hasilnya minus dong, dan kiri kanannya berarti plus. Nah, hasil himpunan ini semua adalah hasil ini semua adalah min 2/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Oke, next. Ini berdua di sini ingin menjelaskan kebersamaan kuadrat irasional. Kebersamaan irasional adalah bentuk kebersamaan yang berupa cadangan variabel dibagi pembilangan dan perhitungan atau sebutannya saja. Itulah mengapa kebersamaan ini umumnya membuat fungsi rasional x dan y. Oleh karena itu, kebersamaan maka akan berlaku tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan, serta garis bawah. Untuk umum ketidaksamaan irasional, untuk satu, agar fx lebih besar t atau fx lebih kecil t. Untuk agar fx lebih besar t dengan t lebih besar dari 0. Satu, fx lebih besar sama dengan 0. 2. Dan sekarang untuk menentukan penyesuaian adalah dengan lebih besar dari 0. 1. fx lebih besar sama dengan 0. 2. fx lebih besar dari t kuadrat. Kuadratkan kedua ruas. Maka solusi dari ketidaksamaan adalah division dari 1 dan 2 dengan t lebih kecil dari 0. Untuk disesuaikan dengan fx lebih besar sama dengan 0. B. Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah dengan t lebih besar dari 0. 1. fx lebih besar sama dengan 0. 2. fx lebih kecil dari t kuadrat. Kuadratkan kedua ruas. Maka solusi dari ketidaksamaan adalah division dari 1 dan 2. Dengan c lebih kecil dari 0. Tidak ada penyelesaian. Bentuk umum ketidaksamaan
Bentuk umum ketidaksamaan irasional. Bentuk kedua, akar kuadrat fx lebih besar dari akar kuadrat gx, atau akar kuadrat fx lebih kecil dari akar kuadrat gx. Bentuk akar kuadrat fx lebih besar dari akar kuadrat gx. Satu, fx lebih besar sama dengan 0. Syarat untuk menentukan penyelesaiannya adalah 1. X lebih besar sama dengan 0. 2. Gx lebih besar sama dengan 0. 3. X lebih besar dari Gx kuadrat kan kedua luas. Solusi dari ketidaksamaan ini adalah irisan dari 1, 2, dan 3. Itu yang tadi B. Sama aja. Perlu dibahas nggak? Baca ya itu. Kemudian yang B sama syarat untuk menentukannya dan syarat untuk kemudian yang B syarat untuk menentukan penyelesaiannya sama. Yang pertama X lebih besar sama dengan 0, yang kedua X lebih besar sama dengan 0, yang ketiga X lebih besar dari 3X kuadratkan kedua ruas. Solusi dari ketidaksamaannya adalah irisan dari 1, 2, dan 3. Untuk umum kerjasama irasional 3. Akar F lebih besar dari G, atau F akar lebih kecil dari Gx. Bentuk akar fx lebih besar dari Gx. 1. Fx lebih besar sama dengan 0. 2. Nah, syarat untuk menentukan irisan adalah 2 dan x besar sama dengan 0. 2. Gx lebih kecil dari 0. 2. Fx lebih besar dari Gx kuadrat 2 kuadratkan kedua-duanya. Solusi dari persamaan adalah irisan dari 1, 2, dan 3. Syarat untuk menentukan penyelesaian adalah solusi 1, fx lebih besar sama dengan 0, yang kedua gx lebih besar sama dengan 0, yang ketiga x lebih besar dari gx kuadratkan dua luas. Solusi yang kedua fx lebih besar sama dengan 0, dan yang terakhir gx lebih besar dari 0. Kita akan menjawab tentang tidak mengira. Pertama dijawab saya. Pertama jawaban nomor 1 yaitu kita kuadratkan, hapus akarnya. Menjadi 3 min x kurang dari 4. 4 itu berasal dari 2 kuadrat yang dikuadratkan menjadi sehingga menjadi 4. Lalu di bawahnya min x kurang dari 1. Itu berasal 3 kurang 4 yaitu 1. Lalu di bawahnya bikin x lebih besar dari min 1. Nah, min 1 itu berasal dari 1 bagi min 1. Lalu di bilangan tersebut itu negatif. Jadi sehingga jadi x lebih besar dari min 1. Syarat akar itu dari akar tersebut 3 min x lebih besar sama dengan 0. Lalu min x lebih besar sama dengan min 3. Lalu x lebih besar kurang dari 3. Karena minnya dihapus karena bilangan negatif ketemu negatif. Sehingga x kurang dari 3. Lalu dibuatkan irisan. Irisan itu dibuat buat data min 1 karena bilangannya lebih besar dari min 1 sehingga ke kanan membuat garisnya. Lalu yang ketiga itu karena bilangan tersebut datang dari 3, lalu dibuatlah ke kiri. Untuk menyelesaikan bilangan tersebut yaitu x kurang dari min 1 kurang dari 3. Hitungannya adalah dibikin garis bawah yaitu x hingga min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 3.
bilangan X yang X X real XR. Lalu jawaban nomor 2. Jawaban saya soalnya adalah X kuadrat minus X lebih besar dari 4X minus 6. Pertama, kita pindahin dulu ke satu ruas, jadi X kuadrat minus X minus 4X plus 6 lebih besar dari 0. Jadi kuadrat minus 5X plus 6 lebih besar dari 0. Terus kita faktorin, jadi kurung X min 2 kurung dan kurung X min 3 kurung lebih besar dari 0. Dari sini kita dapat dua titik kritis, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Karena tidak samaannya lebih dari 0, jadi kita ambil daerah di luar akar, yaitu X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 3. Terus syarat akar, jadi karena soal ini tidak samaan rasional, kita juga harus perhatiin syarat akar biar nggak bernilai negatif. Dan ada syarat yang pertama itu X kuadrat minus X lebih besar sama dengan 0, karena ini ada di bawah tanda akar. Ya, kalau difaktorkan, jadi X dalam kurung X minus 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi X lebih kecil sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1. Terus yang kedua itu 4X minus 6 besar dari 0, karena bentuk ini ada dalam akar dan kita nggak boleh kebagi dengan 0 atau negatif. Jadi 4X lebih besar dari 6, jadi ke X lebih besar dari 3/2. Terus irisan daerah, sekarang kita cari irisan dari semua syarat. Hasil dari langkah 1, itu X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 3. Itu dari syarat akar, X lebih kecil sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 1, dan X lebih besar dari 3/2. Kalau kita gabungin dalam garis bilangan, daerah yang memenuhi semua syarat itu X lebih besar dari 3. Karena cuma di daerah itu semua syaratnya terpenuhi. Jadi kesimpulannya, solusi dari ketidaksamaan rasional yang nomor 2 adalah X lebih besar dari 3. Lalu jawaban 3 itu saya menjelaskan tentang kuadratnya. Pertama, yang pertama itu kita mencari bagian yang kanannya bilangan positif atau negatif, karena lalu dibikin X min 2 kurang dari sama dengan 0. X sama dengan X lebih besar sama dengan 2. Nah, itu bilangan positif. Jadi lalu dikuadratkan menjadi X kuadrat min X min 12 kurang dari sama dengan X kuadrat. Lalu buatlah 2 kuadrat menjadi min 4 X tambah 4. Lalu dibagi menjadi min 4 dibagi min X, yaitu 3. Lalu lalu 3 X kurang dari 16. 16 itu berasal dari 12 tambah 4. Lalu X kurang dari 16 namanya 16/3. Lalu dikecilkan jadi 1/3. Syarat akarnya, karena kita punya akar, maka isi dari akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi X kuadrat minus X minus 12 lebih besar sama dengan 0. Jadi dalam kurung X min 4 tutup kurung, buka kurung X plus 3 kurung lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 4.
Terus irisannya, sekarang kita ambil irisan dari ketiga syarat tadi. Dari langkah yang pertama itu, X lebih besar sama dengan 2. Dari langkah yang kedua, X lebih kecil sama dengan 5/3. Dari langkah ketiga itu, X lebih besar sama dengan 4, atau X lebih kecil sama dengan -3. Karena kita butuh nilai yang memenuhi semua syarat, jadi irisan yang cocok itu 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5/3. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya itu 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5/3. Sekian dari kami, kelompok kami. Thanks for watching.